kalau mau cerita ya, MSIB itu kan adalah program dari Kemendikbud. Nah, awalnya tuh teman-teman di sini harus menyiapkan CV. Nah, dan CV ini teman-teman harus ATS. Jadi teman-teman jangan bikin CV dari Canva ya. Karena kan sekarang serba gampang itu bisa dari Canva. Canva tuh template-nya banyak, kita ketik aja misalkan CV itu langsung muncul banyak banget. Kalau dari aku anjurin teman-teman jangan bikin CV dari Canva. Karena sekarang perusahaan tuh banyak mementingkan CV ATS. Sekarang tuh HRD nggak lagi cek satu persatu gitu. Jadi itu udah ada alat atau ada aplikasinya ATS. Di situ tuh nanti aplikasi itu yang akan kayak nge-scan sendiri sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah di sini aku nggak tahu ya bisa share screen nggak sih ini? Boleh kayaknya. Silahkan. Oh ya, di sini aku mau share screen salah satu contoh aja ya teman-teman, bentar. Ini aku buka di website Kampus Merdeka aku sih, kemarin aku daftar. Nah, ini tampilannya kayak gini. Nah, kemarin juga aku ada daftar di Nestle. Puji Tuhan di sini juga kemarin lolos sebenarnya, tapi kayak lebih memilih Lazada. Nah, di sini tuh kalau misalkan perusahaan udah buka, ada kayak gini nih, kompetensi yang akan dikembangkan. Kompetensi yang akan dikembangkan, di sini ada communication skill, terus ini ada kriteria pesertanya. Nah, kompetensi yang akan dikembangkan ini kayak menciptakan brand ini, nah kayak gini, ini tuh adalah salah satu kata kuncinya, keywordnya. Jadi kalau misalkan kalian mau di sini nih, di Nestle, terus lihat nih, oh kompetensi yang dikembangkan ini, usahakan itu di CV kalian itu juga taruh kata kuncinya yang kayak gini, communication skill. Kalau aku kemarin, aku ada cari-cari juga, misalnya, kemarin aku tertariknya marketing kan, tapi di Lazadanya aku lulusnya di bagian finance. Di sini karena aku lihat kemampuan atau yang dibutuhkan perusahaan itu kayak gini. Nih, communication skill, problem solving. Nah, kalau yang kayak gini kan kita bisa lebih gampang ya untuk taruh di CV, kayak nggak panjang kan. Jadi taruh aja misalnya communication skill, problem solving, karena CV ATS itu dia itu kayak nge-scan atau mencari yang sesuai dengan ini, kompetensi yang akan dikembangkan, kata kuncinya. Jadi teman-teman kalau misalkan buka website, usahakan itu lihat ini bagian kompetensi yang akan dikembangkan. Karena di sini itu adalah kunci atau supaya CV kalian itu dilirik oleh HRD atau oleh mentor kalian. Terus jangan lupa juga di sini lihat kriteria peserta. Kriteria peserta di sini memiliki kemampuan analisa yang baik, terus Word, Excel, intinya juga Microsoft Office itu penting banget sih teman-teman. Jadi apalagi Excel ya, karena kalau di perusahaan itu mau kalian itu bagian marketing atau bagian apapun, selalu itu pasti akan menggunakan Excel atau enggak itu Google Sheet. Mungkin itu dulu, mungkin nanti akan aku jelaskan lebih lanjut kalau misalkan ada lagi yang mau nanya. Oke, terima kasih. Itu awal Winda ya. Mungkin Winda pendaftarannya bagaimana dari Unsrat, ada prosedur yang dijalani oleh Winda pada saat mendaftar. Mungkin banyak yang bertanya-tanya karena baru mau mendaftar ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Mungkin itu bisa Winda share ke teman-teman yang ada di sini. Oh iya ya, baik Cik, terima kasih. Nah kemarin itu aku diurus dulu di kampus kan. Nah dari Kemendikbud itu minta SPTJM sama surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini adalah surat dari kampus. Ini sebenarnya bisa diminta ke Kaprodi. Kita juga bisa minta ke Kaprodi, tapi karena mungkin kalau ke Kaprodi itu nggak ada cap ya, cap kampus atau cap universitas. Jadi kemarin aku tuh mintanya, sebenarnya minta ke Mner Esri, ke WR1. Tapi proses dari Mner Esri itu kayak lumayan lama kan, Inci. Jadi kayak ini pendaftarannya tuh kita nggak boleh lama. Jadi jangan daftar di saat mau mepet-mepet kan, karena itu juga pasti nggak bakal lolos. Nah, terus aku kemarin memutuskan untuk
ke WR3. Nah, di situ kan ada staf administrasinya. Dan aku minta di situ, di WR3. Itu cepet banget keluarnya. Di situ, itu surat rekomendasi. Terus ada SPTJM. Nah, di SPTJM ini kita harus minta tanda tangan orang tua, sama tanda tangan juga dari WR1 atau WR3. Itu sih yang kemarin dimasukin. Mungkin kalau misalkan sekarang udah ada grup MSI batch 4, mungkin di situ prosesnya bakal lebih cepat sih untuk kalian minta surat rekomendasi ataupun SPTJM untuk tanda tangan WR1 atau WR3. Jadi pendaftarannya itu lumayan ya proses untuk minta surat-surat dokumennya ke universitas lumayan lama waktunya. Jadi karena ini baru buka di tanggal 15 besok, mungkin adik-adik mahasiswa bisa sudah mempersiapkan diri, bisa melengkapi dokumen-dokumen yang diminta oleh kementerian ya. Jadi dari proses awal itu yang pasti yang sudah disampaikan oleh Winda, jangan mepet-mepet kalau pendaftaran. Sudah pasti tidak akan bakalan lolos, karena pada saat dimasukkan dokumen-dokumennya itu perusahaan sudah langsung menseleksi atau bagaimana, Winda? Itu biasa ada waktunya sih, Inci. Misalnya seminggu, kan karena banyak kan pasti yang apply. Jadi kayak seminggu itu tuh bakal apalagi ya, kayak diseleksi lagi sama perusahaan. Mana sih yang lebih cocok gitu, mana sih. Kalau misalkan teman-teman nih punya pengalaman magang atau pengalaman organisasi yang kalau dibilang cukup gitu, itu jangan lupa juga ditaruh di CV. Tapi penjelasannya tuh jangan nggak dijelasin, tapi kalau dijelasin juga jangan terlalu panjang. Jadi kayak inti-intinya aja, misalnya, oh saya adalah ketua di bidang ini dan saya mengerjakan proyek bla 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 gitu, proyek A, proyek B, seperti itu. Oke, jadi key-nya itu to the point ya, dalam menjelaskan ada pengalaman berorganisasi atau apapun yang dimasukkan ke dalam CV, itu to the point, itu dimasukkan semuanya, tetapi jangan bertele-tele, karena kebiasaan orang Indonesia, orang Manado, dalam menjelaskan sesuatu, kalau menulis sesuatu itu terlalu bertele-tele ya, terlalu panjang. Jadi ini karena deal with perusahaan, berarti ini intinya ya, pada intinya apa. Kalau terlalu bertele-tele mungkin akan membuang-buang waktu buat orang yang akan membaca. Oke, mungkin masih ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa. Silahkan, ini ada yang raise hand, Mika Ciesa. Ini Mika mau bertanya atau tidak sengaja raise hand atau bagaimana? Ya, Enci, saya mau bertanya. Oke, silahkan Mika. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi, saya mau bertanya kepada Winda, terkait dengan MSIB ini, apakah ada seleksi wawancara? Nah, mungkin dari Winda sendiri boleh memberikan tips dan trik untuk bisa lolos wawancara tersebut. Terima kasih. Oke, langsung saja ya. Jadi setiap kali ada pertanyaan langsung akan dijawab oleh Winda. Kalau yang mau bertanya secara langsung bisa, atau mau di chat box, nanti Enci akan bacakan. Oke, silakan Winda. Terima kasih ya Mika sudah bertanya. Ya, terima kasih Mika. Halo Mika. Jadi Mika ini kita teman SMK satu kelas. Nah, untuk wawancara itu ada. Nah, jadi teman-teman. Jadi ketika kita itu masukin CV, kita ngelamar atau nge-apply di satu perusahaan, itu tuh ada beberapa perusahaan yang prosesnya itu, seleksi administrasi, CV lolos, psikotes, terus wawancara. Ada juga yang bikin psikotes sama wawancara sekalian. Ada juga yang nggak pakai psikotes, tapi dia langsung ke tahap wawancara. Kalau kemarin ada beberapa perusahaan yang psikotes, terus wawancara, terus ada juga yang nggak psikotes langsung wawancara. Kemarin aku di Paragon juga itu psikotes dulu, terus wawancara. Terus kalau di Lazada juga sama, dia kan CV, kalau lolos psikotes, dapat email, terus wawancara. Kalau kemarin tuh, ini aku lupa bilang juga, untuk CV tuh teman-teman, kalau misalkan teman-teman lihat perusahaannya, perusahaan besar, kebanyakan tuh mereka mengutamakan kayak kita tuh harus bisa berbahasa Inggris. Jadi CV kita itu bikinnya dalam bahasa Inggris. Kayak aku di Lazada, CV aku buat pakai bahasa Inggris, CVTS bahasa Inggris. Terus karena mungkin ini perusahaan startup dan regionalnya kan Singapura, jadi kebanyakan orang-orang bekerja sini tuh juga
ada yang dari Singapura, ada yang dari Cina. Jadi kita tuh emang harus menggunakan bahasa Inggris di sini. Kayak perusahaan Nestle itu juga bisa pakai bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia. Tapi kalau misalkan kalian tertarik di startup kayak Shopee, Lazada, ataupun kemarin tuh buka Grab, Gojek juga, itu tuh mereka bahasa Inggris. Jadi CV kalian tuh jangan lupa bikin dalam bahasa Inggris. Nah, dalam wawancara itu, wawancaranya kebanyakan sih ditanyanya misalkan, jelaskan tentang diri kamu, tentang diri kalian. Jadi kayak, oh iya, kalau kayak aku, oh nama saya Winda Keisha Natalia Makahimpong, sekarang, kalau kemarin aku mahasiswa semester 6 di Universitas Samratulangi, program studi ilmu administrasi bisnis. Terus kayak jelaskan, misalkan kalau kemarin aku kan udah pernah magang tuh di semester 6, jadi aku jelasin di situ aku magang. Nah, pas jelasin itu nanti ditanya kan, oh kamu udah pernah magang, di tempat magang sebelumnya kamu tuh kerjain apa aja sih? Apa aja yang kamu lakuin di situ? Nah, itu dijelasin juga. Oh, kemarin sih aku kerjain misalkan, aku tuh sering berhubungan langsung sama konsumen. Karena aku di marketing, jadi kayak kerjaanku selalu berkaitan dengan konsumen. Jadi telepon konsumen, atau kayak bikin iklan, campaign di sosial media gitu. Terus juga untuk psikotesnya mungkin teman-teman bisa latihan di Google, kan sekarang banyak kan, kayak kita bisa lihat psikotes, contoh soal psikotes atau soal wawancara. Nah, di situ tuh kalau usahakan teman-teman tuh kalau misalkan dapat jadwal wawancara kan pasti di email, misalnya kamu akan wawancara pada hari ini jam begini gitu. Usahakan teman-teman tuh siap, jangan telat. Jangan telat kalau mau wawancara, walaupun wawancaranya itu lewat Zoom, lewat online, teman-teman tuh jangan telat. Usahakan teman-teman kayak udah siap banget, dan jangan apa ya namanya, harus rapi gitu, harus rapi, dan dalam kalian berkata-kata juga kayak harus dikontrol gitu kan, karena ada kan kita kayak karena udah gugup, udah gimana-gimana, jadi kayak langsung gimana ya ngomongnya, kayak gitu, atau kayak jadi gagap gitu. Nah, itu tuh emang kita harus persiapin. Kebanyakan mereka kalau mau wawancara, ada yang kasih taunya sehari sebelum wawancara, ada yang 2 hari sebelum wawancara, ada yang misalnya wawancara sore, pagi tuh mereka email. Kayak gitu sih kalau misalkan kalian lolos. Oke, bagaimana Mika? Apa sudah terjawab pertanyaan dari Mika? Ada lagi yang mau dikonfirm? Ya, baik. Saya rasa jawaban dari Winda sudah jelas. Terima kasih, Winda. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Stefanus Hendrawan. Permisi Kak, mau tanya, kalau punya pengalaman magang tapi remote, itu masih boleh ditaruh di CV tidak ya? Thank you. Oke, silahkan Winda. Ya, terima kasih Stefanus atas pertanyaannya bagus. Untuk pengalaman magang apapun itu teman-teman, mau itu remote, itu hybrid, itu kalian WFO, itu ditaruh aja. Jadi karena kebanyakan ya perusahaan-perusahaan besar, mereka itu walaupun kita cuma intern, walaupun kita itu cuma magang, kebanyakan mereka tuh lihat juga background kita kan, kita pernah magang atau kita pernah ngerjain project apa. Tapi buat teman-teman yang belum punya pengalaman magang, itu juga nggak masalah, karena kalian pasti kan pernah ikut organisasi atau apa, itu juga dicantumkan. Terus kayak kalau misalkan perusahaan lihat, oh skill kalian tuh di sini cocoknya di bidang ini. Nah, itu juga bisa sih, jadi nggak apa-apa ditaruh aja ini untuk, pokoknya pengalaman magang itu, apapun itu, mau itu online ataupun itu WFO, itu kalian taruh aja. Tapi dijelasinnya juga apa aja yang udah kalian kerjain, walaupun itu remote kan pasti kalian ngerjain sesuatu kan, jadi itu ditaruh aja apa yang kalian kerjakan. Itu deh, Stefanus. Oke, terima kasih Winda. Jadi Stefanus, apa sudah terjawab pertanyaannya? Jadi intinya semua pengalaman magang, pengalaman organisasi, atau apapun yang pernah dilakukan, baik berorganisasi di kampus, di luar kampus, itu bisa dimasukkan di CV ya. Jadi itu jadi plus point. Karena dalam hal ini kan perusahaan tidak hanya mau melihat
kemampuan akademik dari mahasiswa, tetapi bagaimana non-akademiknya. Karena yang penting ini kan kalau dari penelitian-penelitian, mahasiswa yang sukses, lulusan yang sukses itu bukan karena background akademiknya, tetapi dari soft skill-nya. Nah, soft skill itu bisa dipelajari atau bisa didapat lewat pengalaman di luar kampus. Jadi di luar belajar secara teori ya. Jadi ini yang mau dilihat oleh perusahaan-perusahaan akan melihat bagaimana kemampuan mahasiswa bukan saja menguasai teori, tetapi bisa menguasai hal-hal yang di luar teori ya, prakteknya ya. Oke, ada pertanyaan yang kedua dari Pinkan ya. Pinkan, selamat malam Kak Winda dan teman-teman. Saya mau bertanya, apakah tiap perusahaan tempat mendaftar untuk magang ada ketentuan untuk jurusan kuliah yang dibutuhkan? Terima kasih. Oke, silahkan Winda. Langsung saja. Ya, baik. Terima kasih Pinkan untuk pertanyaannya. Di sini kita share screen ulang nih. Kita share screen ulang. Nah, ini contoh dari Grab. Business Development and Partnership. Di sini dorang taruh toh di sini. Student with good honor with ini. Terus background or relate di sini ada ekonomi, business administration, management, international relation. Nah, ini dorang taruh. Jadi ada beberapa perusahaan yang memang mementingkan atau harus sesuai dengan orang jurusan dorang cari. Misalnya kita administrasi bisnis, oh kita berarti cocok di sini, business administration kan. Nah, tapi di sini kita juga mau kasih tunjuk satu, teman-teman. Bentar ya. Kita jurusan administrasi bisnis. Tapi kita itu di Lazada bagian finance kan. Di sini Lazada itu dorang cari disiplin ilmu dapat berasal dari akuntansi atau perpajakan. Ini yang kita udah lolos sekarang di finance. Sedangkan kita itu administrasi bisnis dan kita itu sebelumnya magangnya bagian marketing dan kita juga tertarik awalnya kan bagian marketing. Tapi karena dorang lihat misalkan oh kita pay skill ternyata kita bisa Excel. Kita sesuai dengan ini reporting skill yang dorang butuhkan ini. Jadi itu kayak bisa aja. Dan di sini juga ada yang jurusan farmasi, ada tapi teman di sini di Lazada, dia jurusan farmasi, tapi dia itu lolosnya di bagian people development. Jadi sebenarnya ada perusahaan yang mengutamakan itu, jurusan harus relate dengan dorang pekerjaan, tapi ada juga beberapa perusahaan yang kalau dorang lihat, oh mau nih skill bagus, mau nih cocok ketika wawancara dorang lihat mau nih bagus, mana itu misalkan sesuai dengan yang dorang cari, dorang nggak mau lihat mana latar belakang jurusan apa. Tapi menurut kita lebih bagus orang cari yang memang tuh sesuai dengan orang jurusan, no? Karena kalau kita administrasi bisnis itu masih ada relate dengan karena kita masih belajar tentang perpajakan, tentang akuntansi itu di administrasi bisnis kan orang ada 3 fokus, ada SDM, marketing, sama finance. Nah jadi kayak kalau di kita masih relate dengan tempat magang sekarang. Tapi teman-teman juga bisa karena tadi kita sudah bilang ada yang farmasi tuh, tapi malahan dia lolosnya di bagian people development karena dorang lihat oh tuh DP skill dari DP wawancara dorang lihat oh cocok ini anak jadi kan tuh dorang ambil begitu. Terima kasih. Oke, pertanyaan dari siapa ini Pinkan ya tadi kalau nggak salah sudah dijawab ya. Jadi tidak masalah backgroundnya. Jadi tergantung perusahaan dan kalau misalnya harus kan biasanya perusahaan harus kan tadi dapat berasal berarti kan kalau tidak berasal dari jurusan tersebut tidak masalah. Dan yang paling penting kalau Linda sampaikan tadi itu skills-nya ya. Skill yang dipunyai ini yang hard skill ya, yang hard skill yang dipunyai seperti yang Microsoft Excel. Nah, ini penting sekali kalau di perusahaan itu dalam input data-data perusahaan itu kan pasti pakai Excel. Jadi kalau yang belum bisa Excel untuk sementara ini ya prepare lah, kan mumpung mau libur ini sudah selesai semester, ada libur 2 bulan, dan sambil menunggu hasil dari magang ini dari kementerian ya bisa coba kursus ya, kursus sedikit Excel.
Karena ini yang penting ya, kalau di perusahaan-perusahaan pasti Excel ya, karena data-data pasti itu pasti input dengan Excel. Setidaknya bisa Excel ya. Jangan nanti pada saat dites buka Excel saja enggak tahu. Itu ya. Itu salah satu poin penting. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari LN kalau enggak salah. Namanya LN. Selamat malam Kak, izin bertanya. Untuk pengalaman yang ditulis di lembar CV, maksimal pengalaman berapa tahun terakhir, Kak? Kemudian, kalau pengalaman saat SMA, apakah boleh ditulis juga, Kak? Terima kasih. Oke, silakan ya, Winda. Ya, baik, Ci. Pengalaman saat SMA, kalau misalkan teman-teman itu punya pengalaman magang, itu bisa ditaruh. Kalau kayak kita dulu SMK. Dan waktu SMK kita itu pernah 2 kali magang di Bank Sulut sama magang di Polresta Manado. Nah, itu kita taruh, padahal ketika kita magang di Polresta Manado itu tahun 2017. Kita magang di Bank Sulut itu 2018. Dan di tahun 2022, karena itu kan merupakan orang pengalaman. Jadi, orang taruh, Jo. Nggak apa-apa. Malahan kalau misalkan pengalaman organisasi, boleh juga sih teman-teman taruh. Kalau misalkan teman-teman itu dalam beberapa bulan terakhir belum ada pengalaman yang baru, enggak apa-apa teman-teman taruh itu. Terima kasih. Oke. Jadi bisa ditaruh, bisa enggak, tapi mungkin kalau misalnya hal-hal yang kayak magang itu yang penting-penting itu bisa dimasukkan ya di ini ya di CV. Pokoknya bisa dilihat yang lumayan lah pengalamannya ya. Kalau ketua OSIS mungkin SMA bisa ya karena menunjukkan kepemimpinan. Tapi kalau terlalu kecil mungkin pada saat SMA mungkin tidak perlu ya ditaruh, dimasukkan di dalam CV. Oke, ini masih ada pertanyaan lagi dari mailing ya. Selamat malam Kak, izin bertanya. Untuk pendanaan mungkin baik ya, baik dari segi dana hidup, bagi dari segi dana hidup, dan jika ada penempatan magang di daerah tertentu, apakah dibiayakan juga untuk transportasi udara, laut, dan darat? Terima kasih. Ini masalah biaya ya, pendanaan. Silakan Winda, mungkin bisa share bagaimana masalah pendanaan. Oke, baik, terima kasih, Ci. Nah, ya paling sama bertanya-tanya Kang soal biaya hidup di sini, Kang Dana. Nah, jadi itu teman-teman di Kemendikbud, magang Kemendikbud MSIB, orang itu dapat dana, dapat biaya hidup. Untuk yang non bidik misi, dia itu dapat per bulan 2.800.000. Ini untuk sekarang orang MSIB batch 3 nih, Tanen tahu kalau mungkin di batch 4 dia bisa lebih naik atau dia bisa lebih turun. Tapi untuk di batch 2 sama batch 3 itu tuh dia per bulan yang non beasiswa pemerintah dapatnya 2.800.000 per bulan. Kalau misalkan teman-teman magang misalnya 5 bulan, teman-teman hitung jono. Jadi tapi DP pembagian begini, dari Kemendikbud itu bagi per termin, jadi 2 kali. Nah, termin pertama itu cair 2 bulan punya. Jadi kalau kayak kita kemarin, pas kita sampai di sini kan Agustus. Jadi kita terhitung magang mulai Agustus. Kita terima termin pertama Agustus September punya, jadi 2 bulan punya. Dan Oktober, November, Desember itu orang baru udah cair minggu lalu. Jadi termin kedua itu dia cair 3 bulan punya. Dan untuk DP biaya tiket, nah teman-teman kalau lolos teman-teman tenang Komang. Ini karena orang tiket pulang, dan orang tiket datang, dan orang tiket pulang, itu semua Kemendikbud yang tanggung. Semua Kemendikbud yang tanggung, tapi itu juga harus berurusan dengan perusahaan. Misalnya, orang lolos di satu perusahaan, di perusahaan A, itu kan ada PIC-nya. PIC-nya itu yang bertanggung jawab untuk urus orang tiket-tiket, orang pengajuan. Misalnya, kalau dari kita kemarin, sebenarnya boleh mulai magang itu dari tanggal 22 Agustus, tapi kita itu nanti udah berangkat tanggal 29 Agustus, karena itu Kemendikbud urus banyak tuh, maksudnya banyak sekali perusahaan yang mengajukan keberangkatan. Nah, tiket itu orang kurang mau terima, misalnya orang mau kirim email, atau orang kirim dari WA, atau orang hubungi PIC. Nah, jadi kalau untuk tiket teman-teman nggak perlu takut, karena pulang pergi itu semua Kemendikbud tanggung, tapi untuk biaya hidup
ya namanya orang berurusan dengan Kemendikbud ya teman-teman, itu jadi jangan kayak orang berharap oh mau cepat mau cair, jangan begitu. Jadi kayak orang juga harus punya uang simpanan gitu. Misalnya secara termin 1 nih, orang simpang akang dulu nanti, jangan kasih habis semua. Oh termin 2 kok semua cair begitu. Padahal ternyata DP proses itu lama karena ada banyak, sekarang kan itu dalam pengajuan termin, ada termin 1, itu ada 3 kali pengajuan. Misalnya nih teman-teman penama atau teman-teman surat rekomendasi atau SPTJM itu bermasalah. Nah, itu bermasalahnya kebanyakan di mana kalau dari TP teman-teman kemarin, dorang itu bermasalah dari tanda tangan. Jadi ada yang tanda tangan misalnya nggak ada cap, atau misal tanda tangan dari wakil rektor tapi nggak ada cap. Ada yang misalnya DP semester itu salah, misalkan dia sekarang semester 6 tapi tak tulis dia itu semester 7. Nah, itu juga bisa menghambat teman-teman pencairan. Jadi ini administrasi ini memang harus diperhatikan sekali sih. Karena kalau orang berkas-berkas itu ada salah sedikit, itu bisa menghambat orang pencairan. Kalau sekarang di termin 2 ini ada juga 3 kali pengajuan, dan kalau orang kemarin yang masuk nama di pengajuan 1 itu kan sudah cair semua. Ada yang pengajuan 2, pengajuan 3, pengajuan 2 juga sudah. Nah, pengajuan 3 ini, dorang ini kayak yang paling, memang dorang berkas-berkas itu kurang lengkap, ataupun orang kan selalu bikin laporan ya teman-teman. Laporan di website kampus Merdeka ini kita siap tunjuk deh. Kita share screen. Tunggu nih. Kita share screen yang menjadi persyaratan juga untuk cair orang pedoi biaya hidup. Itu dari orang pelaporan ke Kemendikbud. Jadi tiap hari orang itu baking laporan harian di website. Wait, kita login. Kita share screen ya. Nah, ini tuh ada bagian surat rekomendasi kan, surat rekomendasi, terus di sini SPTJM. Nah, ini memang orang mesti perhatikan betul-betul, jangan sampai ada yang salah. Tanda tangan dari nama rektor, orang penama, jangan sampai ada yang salah. Karena kalau orang penama misalnya di sini juga hilang 1 huruf, itu juga berpengaruh teman-teman. Terus ini laporannya. Jadi tiap hari itu orang bikin laporan begini. Nah, kalau misalkan nih teman-teman bikin laporan itu nyanda kelar, atau misalkan semua dekat-dekat sudah dapat info, semua cair, baru teman-teman ngobak kuriki baking. Pasti teman-teman penama akan masuk di bagian pengajuan 2 atau pengajuan 3, nyanda akan di pengajuan 1. Jadi ketika teman-teman lolos, jangan lupa untuk selalu isi ini dia. Nah, ini juga menunggu persetujuan, ini persetujuan mentor teman-teman. Jadi setiap hari, setiap minggu teman-teman itu kan akan ada mentor di tempat magang. Jadi nanti dorang yang mau lihat orang laporan apakah sesuai. Jadi dorang nanti mau di sini mau setujui atau nyanda. Karena ada juga mentor-mentor yang kalau misalkan salah, dorang revisi dan orang harus bikin ulang tuh laporan itu. Nah, jadi ketika untuk biaya hidup sebenarnya aman, sebenarnya tenang karena Kemendikbud itu semua yang tanggung. Tapi jangan lupa juga orang tanggung jawab, orang kewajiban. Nah, orang kewajiban itu yaitu orang bikin laporan, terus orang administrasi semua harus lengkap. Terima kasih Winda. Kalau terkait dengan masalah dana ya, sudah disiapkan oleh kementerian, tetapi memang harus ada cadangan ya untuk diri sendiri, karena berurusan dengan pemerintah banyak yang dokumen-dokumen yang harus dipenuhi, dan dokumen-dokumen itu tidak bisa salah karena kan ini uang negara yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga prosesnya tidak seperti uang swasta. Kalau uang swasta langsung pertanggungjawaban, langsung keluar uangnya. Tapi kalau pemerintah itu ada prosedurnya, ada birokrasi dari pemerintah yang menyebabkan bisa ada keterlambatan. Tapi pasti dibayar.
Cuma harus ada cadangan dari masing-masing ya. Dan kalau UKT, jadi UKT-nya bagaimana, Winda? Kalau misalkan untuk yang MSI Benci, UKT kayaknya masih dibayarkan, masih bayar sendiri deh. Tapi kalau PMM itu nyanda kalau kemarin PM. Tapi kalau untuk MSIB itu masih berjalan kayaknya DP UKT. Kalau kita juga lupa bilang kalau misalkan teman-teman itu beasiswa pemerintah, bidik misi atau pokoknya beasiswa dari pemerintah, itu mau dapat dari Kemendikbud cuman 2.100.000. Jadi dipotong 700.000 untuk biaya hidup. Karena kan kalau bidik misi atau KIP kuliah itu kan tiap semester dapat 4.200.000. Nah, jadi kalau dia non bidik misi, non beasiswa pemerintah, biaya hidup dapat 2.800.000. Tapi kalau dia beasiswa bidik misi atau KIP atau beasiswa pemerintah, dia dapatnya cuma 2.100.000 per bulan. Gitu. Oke, jadi terpotong ya. Jadi karena bidik misi kan ada beasiswa dari pemerintah, jadi dipotong sejumlah beasiswa yang didapat. Cuma kalau UKT masih tetap bayar ya. Kecuali kalau PMM ya. PMM itu enggak bayar UKT ya. Jadi UKT bayar sesuai dengan jumlah yang dibayarkan di universitas. Jadi jumlah UKT berapa itu yang dibayarkan, tetapi akan mendapatkan uang saku bulanan. Kemudian ini ada pertanyaan dari Tasya, untuk benefit yang didapat dari pihak perusahaan juga Kemendikbud seperti apa? Oh, kalau Kemendikbud kan sudah tadi jelaskan. Kemudian kalau di perusahaan apakah mendapatkan benefit dari perusahaan atau bagaimana? Jadi selain dari kementerian, apakah perusahaan juga memberikan benefit kepada peserta magang? Ya baik, Ci. Kalau untuk benefit, kalau misalkan benefit itu secara orang lihat secara material, secara uang, itu tuh tergantung perusahaan. Jadi ada perusahaan yang masih kasih doi per bulan, misalnya orang itu mau doi magang, 20.000 per hari, mani tetap mau terima itu per bulan. Tapi ada juga perusahaan yang nyandak kasih itu. Jadi orang coba pikir, oh kan Kemendikbud so bayar. Jadi ada beberapa perusahaan yang kasih uang per bulan, ada juga perusahaan yang nyandak kasih uang per bulan. Jadi orang cuma berpikir oh Kemendikbud so bayar begitu. Tapi untuk benefit lain sih, misalkan ngonipe pengalaman lebih bagus. Jadi ini kita izin share sedikit. Mungkin ada teman-teman yang pernah yang so pakai LinkedIn atau belum di sini nih. Nah, ini tuh salah satu platform yang sangat menurut kita ini sangat membantu orang sebagai orang mahasiswa ataupun nanti orang ketika lulus. Nah, di sini ini LinkedIn. Kita sering sekali share ini pakai kita PWA atau pakai kita IG dengan harapan tapi teman-teman yang ada di Manado atau siapapun itu boleh mau tertarik deng, boleh mau ikut baking LinkedIn begini. Nah, perusahaan itu teman-teman, ketika teman-teman mau baking CV juga, usahakan teman-teman juga baking LinkedIn. Jadi nanti di situ taruh ngonipe nama LinkedIn. Nah, di sini orang boleh taruh di sini orang pengalaman kerja. Di sini pengalaman organisasi, orang boleh taruh juga. Terus di sini orang kursus-kursus juga orang boleh taruh di sini teman-teman, atau orang sertifikasi apapun. Karena perusahaan itu banyak juga yang lihat yang cari orang itu dari sini, dari LinkedIn. Kayak Lazada misalnya ada Locker, orang itu cari orang-orang yang ada di LinkedIn. Kemarin kita sedikit share juga, kemarin kita ada beberapa perusahaan yang ajak untuk jadi internship atau jadi part-time atau jadi orang karyawan lewat LinkedIn itu. Nah, itu sangat membantu teman-teman. Di situ DP HRD itu langsung DM Pangoni di situ. Jadi misalkan, oh halo saya tertarik melihat profil LinkedIn Anda dengan pengalaman yang Anda miliki, saya rasa Anda bisa cocok untuk bekerja. Nah, di situ teman-teman bisa dapat banyak peluang. Jadi banyak sekali tapi teman-teman yang di sini yang kita kenal ataupun ada beberapa senior-senior di sini yang kita tahu orang itu dapat pekerjaan itu dari LinkedIn itu. Jadi benefit lain kalau misalkan orang ikut MSIB, orang kan ada pengalaman magang. Orang boleh cantumkan di LinkedIn itu, boleh taruh di CV, dan banyak perusahaan itu lebih mulia orang dari LinkedIn itu. Orang mau lebih lirik dari situ. Perusahaan-perusahaan besar, kalau misalkan teman-teman tertarik mau kerja di perusahaan di luar Manado, tapi kalau untuk yang di Manado ada beberapa yang kita lihat buka, tapi itu tuh cuma perusahaan-perusahaan yang besar.
untuk kalau yang di Manado, tapi nggak banyak. Tapi kebanyakan loker itu kebanyakan di Jakarta atau pokoknya di luar Manado itu di LinkedIn itu pokoknya itu sangat membantu teman-teman. Sekian. Semoga teman-teman pakai itu karena di CV juga orang mesti taruh itu. Perusahaan juga lihat itu. Oke, terima kasih. Jadi benar ya yang disampaikan oleh Winda tadi ya, jangan cuma buka Facebook, Instagram, tapi untuk persiapan ke depan itu harus ada LinkedIn itu, karena lowongan-lowongan kerja biasanya untuk perusahaan-perusahaan besar, bahkan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia itu dilihat dari situ ya. Yaitu peluang yang besar untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi walaupun masih magang, kalau ada pengalaman-pengalaman itu bisa dimasukkan di situ ya. Karena yang pemberi pekerjaan yang perusahaan-perusahaan itu HRD-nya itu banyak hunting orang-orang di ini ya, di LinkedIn itu. Jadi itu salah satu poin buat semua adik-adik mahasiswa supaya boleh mulai dari sekarang, Jo. Mulai dari sekarang siap-siap kalau ada prestasi-prestasi yang didapat bisa dimasukkan di situ ya. Kemudian ada pertanyaan dari ini Caroline ya, mengenai mata kuliah. Oh, ini mata kuliah ini kewenangan dari prodi. Apakah mata kuliah wajib akan terkonversi juga? Jadi Caroline, untuk masalah mata kuliah itu tergantung dari prodi masing-masing. Karena dari magang kementerian ini ada panduan terkait dengan kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Itu untuk konversi mata kuliah itu ada dua macam, bisa konversi langsung atau bisa sekalian. Jadi ada mahasiswa yang kontrak satu mata kuliah 20 SKS mata kuliah kampus Merdeka, atau bisa juga mata kuliahnya dipecah ke mata kuliah wajib. Nah, itu bisa saja tergantung prodi, karena prodi akan menilai nantinya pada saat magang apa yang dilakukan pada saat magang. Kalau misalnya ya, kalau seperti Winda itu bagian finance. Nah, kalau di administrasi bisnis itu kan ada mata kuliah keuangan bisnis, analisa laporan keuangan. Nah, itu bisa terkonversi di situ. Jadi itu kebijakan masing-masing prodi. Jadi Enci tidak bisa jawab, Winda pun tidak bisa jawab apakah akan terkonversi juga. Nah, itu kebijakan dari masing-masing prodi dan tentu kembali ke fakultas masing-masing. Kalau dari pimpinan universitas membebaskan bagaimana untuk mengkonversi mata kuliah, apakah dikonversi ke mata kuliah satu-satu mata kuliah, ataukah gelondongan ya dalam bentuk satu mata kuliah sebesar 20 SKS. Jadi seperti itu ya untuk masalah mata kuliah. Sekali lagi kewenangan dari prodi masing-masing. Jadi tidak bisa disamakan antara satu prodi dengan prodi yang lain, karena itu akan menilai prodi itu, kaprodi atau koordinator program studi akan menilai apakah mahasiswa yang magang ini memiliki kompetensi sesuai dengan mata kuliah wajib yang akan dikontrak. Tapi kalau dari kementerian, dari universitas juga tidak ada aturan wajib terkait itu. Tapi sekarang kayaknya akan ada proses revisi kurikulum, mudah-mudahan nanti akan ada hal-hal yang lebih jelas terkait dengan kampus Merdeka ini. Karena kan ini kampus Merdeka baru berjalan 2 tahun, dari tahun 2020 pun itu sudah di semester genap 2020, baru mulai berjalan full itu di 2021, mulai dari awal 2021 sampai sekarang ya 2022. Jadi masih 2 tahun, masih perlu mungkin ada penyesuaian. Dan semua universitas juga masih struggle soal ini ya, soal konversi mata kuliah untuk kampus Merdeka. Tetapi mudah-mudahan Unsrat akan ada perubahan kurikulum dalam waktu yang dekat, mungkin semester depan, supaya mahasiswa bisa lebih jelas terkait dengan konversi mata kuliah. Masih ada pertanyaan yang lain terkait dengan magang dari Winda? Waktu itu Winda berapa lama proses seleksi sampai Winda tahu Winda mendapatkan magang ini, lolos seleksi magang dari kementerian? Iya, kalau kita Encik kemarin itu ada apply di sekitar berapa ya?
20-an perusahaan atau 30-an perusahaan. Jadi kan ketika orang mau daftar MSIB itu kan ada kolom pencarian kan. Di situ orang taruh keyword, misalkan kita suka finance, cari situ finance atau keuangan atau marketing. Nah, orang tinggal ketik situ muncul kan nanti perusahaan-perusahaan, terus bagian-bagian apa yang lagi buka. Nah, kita apply di situ. Dan kalau dari kita yang tadi kita bilang kan kita lihat DP kompetensi yang dikembangkan. Jadi kita beberapa kali TP CV itu kita revisi sesuai dengan permintaan atau perusahaan. Tapi ada juga kita tanya pada teman-teman, orang cuma pakai satu CV aja, jadi langsung apply begitu. Nah, kemudian itu DP proses ada yang 3 hari, misalnya orang so review CV, ada yang 1 minggu orang review CV, terus orang langsung saya masuk tes, masuk email untuk undangan psikotes. Ada juga yang perusahaan nanti 2 minggu baru orang mengundang formal psikotes, terus sampai wawancara itu misalkan orang so psikotes hari ini. Nah, DP wawancara itu orang mau pengumuman, ada yang 3 hari lagi orang bilang lolos ke tahap selanjutnya. Ke tahap selanjutnya itu orang wawancara, dan di wawancara itu ada yang dapat pengumuman 2 minggu setelah wawancara, ada yang 1 minggu setelah wawancara. Jadi dapat pengumuman, ada juga yang misalnya dekat-dekat mau tutup tuh MSIB, baru orang mau dapat tuh pengumuman. Dan ketika orang dapat pengumuman diterima itu, di website Kampus Merdeka kan ada pilihan, orang mau ambil atau nyanda. Dan DP waktu itu ada 3 hari. 3 hari orang berpikir, orang mau ambil atau nyanda ini dia. Kalau kemarin, kita kebetulan sama-sama itu diterimanya untuk Kampus Merdeka di Nestle, di Telkom, sama juga di Lazada. Jadi ketika orang ambil salah satu, otomatis yang lain itu dia langsung dianggap orang tolak tawaran. Nah, jadi DP waktu itu ada yang 1 minggu, 2 minggu. Ya, paling lama itu 2 minggu atau 2 minggu lebih sedikit, paling lama. Atau yang semua dekat-dekat penutupan MSIB, kalau orang mau perpanjang ulang, kebanyakan begitu aja DP waktu. Oke, jadi ini tergantung perusahaan masing-masing, 1 minggu, 2 minggu kan. Tapi karena sesuai yang Winda sampaikan tadi ya, jadi mahasiswa itu bisa memilih 20-30 perusahaan. Jadi sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya ya, yang mau ditargetkan perusahaan yang mau di-apply silahkan. Dan bisa menyesuaikan CV untuk masing-masing perusahaan, atau bisa juga CV yang sama seperti pengalaman dari temannya Winda ya. Jadi mau CV-nya satu seragam untuk semua, atau bisa sesuai dengan apa yang dicari oleh perusahaan. Dan ini sesuai dengan yang Winda sampaikan, berarti lebih cepat mendaftar lebih baik ya, karena kan perusahaan itu kalau sudah lihat ada kandidat yang pas, pasti sudah akan menutup lowongan untuk magang ya. Jadi semua siapa cepat siapa dapat ya, ini ada kesempatan. Jadi semoga semua bisa cepat dalam mengurus dokumen-dokumen supaya bisa langsung cepat mendaftar, supaya bisa cepat diterima. Jadi 1 minggu, 2 minggu, dan untuk pengumuman lolos seleksi dari perusahaan atau panggilan untuk psikotes itu kan diinformasikan lewat email ataupun WhatsApp. Jadi sering-sering cek email, WhatsApp ya, karena informasi bisa expire. Kalau misalnya ketahuan ada mau wawancara di tanggal begini, mau psikotes di tanggal begini, tapi terlambat buka email, pasti akan lewat kesempatannya. Jadi bagi yang mau mendaftar, harap memperhatikan sering cek email ya, karena ini informasi cepat ya. Ada lagi yang mau bertanya kepada Winda? Ini Winda masih memberikan waktu untuk semua teman-temannya yang ada di Unsrat supaya bisa mendapatkan pengalaman yang berharga ya. Ini Kampus Merdeka, magang Kampus Merdeka ini pengalaman yang sangat berharga, yang belum tentu akan bisa didapat kalau cuma belajar di kampus, dan pastinya akan membuka wawasan, karena kalau kita cuma belajar di Manado, cuma lihat-lihat seputaran Manado, itu kecil sekali ya. Nah, kalau sudah pernah atau mempunyai pengalaman keluar dari Manado, pasti akan wawasannya akan lebih terbuka, dan mempunyai pengalaman yang tidak bisa digantikan oleh yang lain ya.
Jadi ini ya kesempatan yang sudah diberikan. Jadi ini ada program dari kementerian, dari Mas Menteri, program yang sangat baik untuk menjembatani ya. Ini kan biasanya teori-teori yang kita pelajari pada saat kuliah kadang-kadang tidak bisa kita aplikasikan pada saat bekerja. Nah, sehingga ini ada program yang sangat baik dari kementerian yang menjembatani. Karena namanya belajar kan itu bukan cuma belajar di kampus, itu belajar di mana saja, belajar kepada siapa saja, belajar dari mana saja. Namanya sekarang teknologi sudah maju, sudah berkembang dengan pesatnya, jadi kita tinggal memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Nah, ini sudah ada pertanyaan, betul-betul sudah ada pertanyaan. Oh, ini ada satu lagi pertanyaan dari Kevin. Izin bertanya Enci dan Kak Winda, ketika sudah berangkat ke tempat tujuan, bagaimana Kak mencari akomodasi di tempat kerja? Apakah disediakan atau dibantu dicarikan? Mungkin bisa dijawab oleh Winda, silakan. Oke, baik. Terima kasih Kevin atas pertanyaannya. Untuk orang ke tempat tinggal itu, orang cari sendiri. Orang cari sendiri. Jadi kalau kita kemarin, kita sudah bilang, misalkan, oh mau berangkat itu sebenarnya tanggal 22, Marta tunda lah gitu, tanggal 29 ternyata kita berangkat. Sekarang kan secanggih gitu teman-teman, ada aplikasi Mami Kos. Nah, di situ teman-teman bisa lihat di situ, oh kos yang dekat dengan orang tempat kerja. Kita bakos di dekat kantor, kita lihat, kita dapat dari Mami Kos. Tapi kalau kita dengar pengalaman dari teman-teman, itu banyak juga yang kayak dorang, misalnya ada saudara di sini, atau ada dorang teman minta tolong bantu cari akang. Jadi kalau untuk orang tempat tinggal itu, orang cari sendiri. Kalau kita di sini, kita cari sendiri. Tapi kalau misalkan Ngoni ada, misalkan ada 3 atau lebih dari 2 orang lolos di satu perusahaan yang sama, Ngoni mungkin boleh misalnya sama-sama cari kontrakan atau apa yang mungkin lebih boleh meringankan Ngoni. DP inti, orang tempat tinggal sih, orang cari sendiri. Nah, terima kasih. Oke, ini ada yang raise hand, Tari. Silahkan, Tari, mau bertanya. Baik Kak, terima kasih atas kesempatan. Nah, pertanyaan saya Kak begini, kan semester lalu saya sempat bikin akun Kampus Merdeka. Nah, pada saat itu saya diterima di satu perusahaan, tapi tidak disetujui oleh jurusan. Tapi di satu sisi tanggal lahir saya itu tidak sesuai dengan Kampus Merdeka. Nah, pertanyaan saya, apakah masih boleh ubah tanggal lahir atau bagaimana cara ubah tanggal lahir di akun Kampus Merdeka? Oke, terima Boleh kasih bantu Tari. Kak? Winda boleh jawab? Oke, terima kasih Tari. Kalau misalkan dari kita itu kemarin, sebenarnya kalau salah tanggal lahir, orang boleh ubah kayaknya di portal Unsrat deh. Di portal Unsrat itu kan, tunggu Tari, di portal Unsrat nganape tanggal lahir sama dengan di ini atau beda? Beda Kak, beda di Kampus Merdeka dengan beda di portal Unsrat. Yang Kalau portal Unsrat yang benar, kalau di ijazah, yang sama dengan Kampus Unsrat, yang portal. oh kalau begitu nanti mungkin boleh kan di website Kampus Merdeka ini ada help desk kan, ada DP Icon, ini ada pusat bantuan sama dengan ini. Jadi boleh tanya di situ mungkin, karena kalau untuk urusan itu, karena kita belum alami, jadi ini kan di sebelah sini ada pusat bantuan kan, itu tanda tanya, terus icon tanda tanya terus pusat bantuan. Nah, bisa tanya di situ mungkin Tari, kalau misalkan sebaking akun, kan itu dorang mau sesuaikan dengan orang penim kan. Jadi biasanya itu dorang sesuaikan dengan data dari kampus sih. Kalau kita kemarin begitu, jadi sesuai NIM, jadi sesuai dengan data yang dari Unsrat gitu sebenarnya. Tapi kalau misalkan belum terubah lagi, boleh nanti tanya di helpdesk itu, di pusat bantuan itu. Terima kasih Kak. Terima kasih. Masih bisa tambah pertanyaan ini Kak? Karena memang masih bingung Kak. Silakan. Pertanyaan kedua begini Kak, kan Januari nanti ingin magang reguler dulu. Nah, di tempat magang regulerku itu
kata dosen kalau BUMN katanya bisa langsung sambung kampus Merdeka, magang kampus Merdeka. Apakah boleh begitu, Kak? Kita langsung bicarakan ke perusahaan itu untuk sambung kampus Merdeka di perusahaan tersebut. Baik, Tari, terima kasih. Kalau untuk itu, kalau sepengetahuan kita itu sebenarnya tidak bisa karena misalkan di perusahaan BUMN, misalkan BRI, Kang. BRI di Manado. Sedangkan yang tangani Kemendikbud itu BRI yang ada di pusat, yang ada di Jakarta. Nah, itu sebenarnya kadang nggak bisa sih, karena setahu kita yang seleksi kebanyakan itu dari pusat sini. Dan kemudian nanti dorang yang mau lihat mana CV, kalau sesuai. Kalau misalkan kayak gitu, itu sama dengan mau bantuan orang dalam, kita kurang tahu kalau misalkan boleh. Tapi setahu kita itu semuanya kalau Kemendikbud berurusannya di pusat dulu, nanti baru dorang yang dari kantor pusat itu yang kasih perintah atau kasih aturan di perusahaan di torang kota asal. Oke, mungkin Tari itu kalau magang kampus Merdeka Mandiri mungkin ya, atau bagaimana? Kayaknya kalau dari kampus Merdeka Kementerian yang MSIB ini itu seleksinya langsung dari kementerian ya di itu. Jadi mau lolos atau enggaknya itu tergantung dari hasil seleksi. Dan biasanya penempatannya itu kalau itu biasanya kan di Jakarta biasanya. Penempatan itu di Jakarta biasanya ya. Jadi kalau kampus Merdeka mau reguler terus mau sambung itu mungkin kampus Merdeka Mandiri atau bagaimana? Mungkin bisa tanyakan ke jurusan ya. Tari jurusan mana dan Tari? Jurusan fisika. Oh di MIPA. Ya mungkin tanya Iya. ke dosennya ya maksudnya bagaimana. Karena kalau kampus Merdeka Kementerian ini MSIB ini seleksinya sendiri ya. Kalau misalnya jadi ini kalau mahasiswa menjelaskan dulu sedikit, mahasiswa itu diberikan kesempatan untuk magang kampus Merdeka Mandiri ataupun magang kampus Merdeka dari kementerian. Karena kementerian kan itu kuotanya terbatas. Sedangkan banyak mahasiswa yang ingin ya, kan ini dari kementerian memberikan kesempatan ya, ada aturan yang jadi kampus tidak bisa melarang kalau mahasiswa mau. Mahasiswa berhak untuk melakukan pembelajaran di luar kampus. Nah, sehingga karena mahasiswa memiliki hak untuk belajar di luar kampus, universitas juga harus membuka kesempatan untuk magang kampus Merdeka Mandiri. Tetapi kampus Merdeka Mandiri ini beda dengan kampus Merdeka yang dari kementerian. Karena namanya mandiri berarti kan cari sendiri, sumber daya sendiri, beda dengan kementerian. Sehingga ada kampus Merdeka Mandiri, sama juga dihargai 20 SKS, tetapi bedanya itu sumber dayanya sumber daya sendiri. Karena setiap prodi itu ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi terkait dengan pencapaian IKU, sehingga mahasiswa bisa magang di tempat atau instansi atau perusahaan yang sudah bekerja sama dengan prodi. Itu mahasiswa diberikan kesempatan. Jadi itu ya. Kalau magang kampus Merdeka dari kementerian, MSIB ini seleksinya dari kementerian. Bagaimana Tari? Siap, Ci. Mengerti, Ci. Terima kasih banyak, Ci, bantuannya. Oke, sama-sama. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi. Selamat malam, Kak. Izin bertanya, jika CV ditulis dengan bahasa Inggris, apakah saat interview juga kemungkinan akan diberikan pertanyaan dengan bahasa Inggris, Kak? Terima kasih. Oke, silakan Winda. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tergantung perusahaan lagi ya. Ini kembali lagi ke perusahaan. Jadi ada perusahaan yang ketika orang apply menggunakan bahasa Inggris, orang PCV, itu ada yang interview pakai bahasa Inggris, ada yang dorang mau tanya, mana suka pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan besar, kebanyakan dorang itu nggak bertanya, dorang itu langsung pakai bahasa Inggris, karena memang dorang pakai kualifikasi kan kayak, oh nganam mesti lumayan tahu lah bahasa Inggris. Jadi kembali lagi di perusahaan, tapi untuk perusahaan-perusahaan besar, kebanyakan itu dorang pakai bahasa Inggris, jadi nggak pakai bahasa Indonesia. Untuk perusahaan-perusahaan yang misalnya lumayan terkenal dan DP nama. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang, kan ada banyak sekali perusahaan tuh yang buka, kebanyakan juga dorang pakai bahasa Indonesia. Karena kemarin kita juga beberapa kali ada yang interview pakai bahasa Indonesia.
perusahaan. Ada perusahaan yang interview pakai bahasa Indonesia. Terima kasih. Untuk masalah bahasa dalam interview tergantung perusahaan, cuma kalau memang mau perusahaan besar itu pakai bahasa Inggris. Nah, ini zaman sekarang mahasiswa setidak-tidaknya belajar bahasa Inggris conversation lah. Ini kan simple-simple. Nggak belajar bahasa Inggris textbook yang agak susah ya. Kalau textbook kadang-kadang bahasa textbook susah. Tetapi at least bisa bercakap-cakap ya, conversation dalam bahasa Inggris. Ini so persiapan lah kalau mau magang, persiapan Jo. Belajar Excel, belajar bahasa Inggris. Kan sekarang banyak sekali media untuk belajar. Ini kalau mau ketik di YouTube banyak sekali yang masalah untuk tutorial Excel, atau di Instagram account itu banyak sekali yang kasih ajar mengenai bahasa Inggris ya. Dengar juga lagu bahasa Inggris atau nonton film bahasa Inggris dan berlatih dengan sesama ngonijono, sama-sama misalnya dari satu prodi, ada teman-teman yang suka mau mendaftar ya, coba-coba ya conversation dalam bahasa Inggris. At least ini kan yang simple-simple lah supaya bisa bahasa Inggris. Ini orang mesti meningkatkan orang sumber daya masalah bahasa Inggris ya. Karena ini bahasa Inggris sudah jadi bahasa kunci, ini dunia sudah digital, sudah global, dari berapa tahun yang lalu, dari 2000-an awal sampai 2000 sampai sekarang, terus tidak tahu bahasa Inggris, alangkah sedihnya ya, agak keterbelakangan kalau sumber daya manusia di Sulawesi Utara agak terbelakang soal bahasa Inggris. Jadi jangan mau ketinggalan, mahasiswa perlu meningkatkan pertama masalah kompetensi komputer Microsoft Excel, dan juga masalah bahasa Inggris ya. Kalau ada bahasa asing yang lain ya bisa jadi poin plus ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kayaknya lumayan banyak yang dicakup oleh Winda tadi, sharing yang disampaikan oleh Winda mulai dari pendaftaran, dokumen-dokumen yang dipersiapkan. Jadi intinya persiapan dokumen secepatnya, mendaftar secepatnya, bisa mendaftar ke perusahaan, tidak terbatas toh jumlah mau mendaftar toh Winda? Iya, Cik, tidak terbatas. Oke, tidak terbatas, mau mendaftar 20, 30, 50 sampai 100, silahkan ya. Semakin banyak tempat yang didaftarkan, perusahaan yang didaftarkan untuk menjadi tempat magang itu semakin baik, peluang semakin besar. Jadi itu, tapi yang intinya poin inti dari ini magang ini kompetensi yang ada ya, pengalaman yang ada ditulis di CV, buat CV sebaik mungkin, sebaiknya pakai bahasa Inggris kalau bisa, tonjolkan hal-hal yang prestasi yang sudah dicapai, pengalaman-pengalaman organisasi, skill-skill yang dipunyai, lihat keyword dari persyaratan yang ada ditulis di website. Jadi sebanyak mungkin ya boleh coba mendaftar. Jadi itu, dan jangan lupa pastinya berdoa ya. Kalau itu mau jadi berkat dari adik-adik mahasiswa, pasti itu akan menjadi berkat ya. Karena ini pengalaman yang luar biasa yang tidak akan didapat dimanapun ya. Ini magang ini, ataupun nanti kalau misalnya ada yang mau tertarik pertukaran mahasiswa merdeka, karena sistem pembelajaran kan orang lain ya, bisa belajar di universitas lain, bisa tinggal di kota lain, itu membuka wawasan ya. Jangan cuma tinggal di Manado. Bukan kenapa-kenapa ya, bukan masalah Manadonya, tetapi kalau kita cuma tinggal terus di sini, di zona nyaman, kapan mau jadi mandiri, kapan bisa lebih memiliki kompetensi ya. Jadi seperti itu untuk adik-adik mahasiswa. Semoga dengan sharing session dari Winda ini bisa menjadi motivasi bagi adik-adik mahasiswa untuk dapat mempersiapkan diri. Besok sudah dibuka tanggal 15 Desember, secepatnya mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan, secepatnya upload dokumennya. Dan kalau misalnya ada kesalahan di dalam database, masalah nama, masalah tanggal lahir, itu bisa tanyakan di help desk atau bisa ke Deputi WR1. Kalau tidak salah waktu lalu ada permintaan kalau misalnya ada salah tanggal lahir atau salah nama dan sebagainya, itu boleh ke Deputi WR1 ya, ke Mer Estri.
Itu akan diperbaiki. Mungkin ada kesalahan di PD Dikti atau sebagainya pada saat penginputan. Supaya nanti tidak ada permasalahan pada saat pendaftaran. Dan sekali lagi jangan lupa berdoa, karena itu semua kunci dari semua ya. Orang mau berusaha sebagaimana orang mau keras bagaimanapun, usaha sampai banting-banting apa ya, ini sampai mau baking apapun, tapi kalau bukan berkatnya orang ya tidak akan dapat. Mungkin nanti next time di yang lain. Kalau misalnya enggak dapat, jangan putus asa, mungkin bisa berkat di lain ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi ke Winda yang sudah bisa sharing ke semua teman-teman, bukan cuma di Prodi Administrasi Bisnis, karena pada awalnya Enci buka sharing session ini karena dari mahasiswa dari Prodi Administrasi Bisnis banyak bertanya ke Enci, sedangkan Enci cuma tahu sedikit terkait ini karena tidak terjun langsung sebagai peserta magang ya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Oh ya, silahkan Winda, kalau mau tambah info sedikit, silahkan. Oh iya, mohon maaf Ci, cuma sedikit mau tambahkan, mungkin nanti teman-teman ketika misalkan lolos sampai tes wawancara, misalnya teman-teman itu daftarnya bagian campaign marketing atau bagian apapun itu, teman-teman jangan lupa cari tahu apa itu campaign marketing, karena ketika misalkan di saat tes wawancara itu sering ditanya, misalkan, oh kan kamu daftarnya bagian campaign ya, kamu tahu nggak sih campaign itu apa? Terus kayak pernah dengar nggak atau pernah nggak kamu cari tahu tentang jenis-jenis apa gitu sesuai dengan orang pe bidang. Jadi itu juga orang jangan lupa belajar itu, dan juga walaupun mungkin ini nyandak mau dapat tanya, cuman DP peluang mau dapat tanya kecil itu, tapi orang juga harus baca-baca atau cari tahu tentang perusahaan yang orang lamar itu. Misalnya dia bergerak di bidang apa, DP bisnis, itu juga orang cari tahu, karena kebanyakan di wawancara itu juga pasti akan ditanyakan. Dan juga misalkan mau dapat tanya orang pe kelemahan dan orang pe kelebihan. Jadi orang mesti tahu orang pe kelemahan, orang pe diri itu apa. Kalau misalkan rupa contoh, oh kita pe kelemahan, kita kurang teliti, makanya kita itu harus selalu diingatkan oleh mentor mungkin ketika kita bekerja. Jadi orang bilang orang pe kelemahan, tapi orang juga kasih solusi terhadap orang pe kelemahan itu. Karena kebanyakan di wawancara sering ditanyakan atau orang harus memberikan pendapat seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih tambahan yang baik ya. Jadi dalam wawancara ada tips and tricks dari Winda, karena banyak ditanyakan ya, terutama mengenai kelemahan dan kekuatan ya. Karena waktu Enci ikut seleksi juga yang reviewer dari kementerian, itu ada pertanyaan itu, apa ya, apa kekuatan, apa kelemahan. Nah, kalau kekuatan pasti bisa dijelaskan, kalau kelemahan jangan pura-pura tidak ada kekurangan ya. Sebutkan saja dengan jujur, tapi bagaimana untuk menutupi kekurangan tersebut, apa yang orang bikin supaya boleh menutupi orang kekurangan itu. Jadi itu ada solusi ya terhadap kelemahan atau kekurangan yang orang punyai, sehingga bukan orang kurang, tetapi orang tidak aware terhadap kekurangan orang dan tidak aware bagaimana supaya mau menutupi itu kekurangan. Jadi tidak menutupi, tidak berbohong ya, tidak ada kekurangan. Oke, tambahan yang baik dari Winda, dan jangan lupa juga cari tahu soal perusahaan, cari tahu soal posisi yang akan di-apply. Jadi kan lucu, apply di posisi A, tapi pas saat diwawancarai, tanya apa itu posisi A, ya orang nggak tahu ya, pasti akan gagal dalam wawancara. Oke, jadi dalam hal ini persiapkan diri, kalau misalnya sudah dipanggil wawancara, persiapkan diri, cari tahu perusahaan, dan mungkin bisa lihat di YouTube, bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang didapat pada saat wawancara kerja. Ini kan sama dengan wawancara kerja, mirip-mirip lah. Jadi sudah ada persiapan terlebih dahulu. Dan di atas semua itu jangan lupa berdoa ya, karena semua berkat dari atas. Kayaknya sampai di sini ini sudah 1 jam sharing session dari Winda, dan sudah banyak yang sudah dibagikan oleh Winda. Jadi sekali lagi Enci harap semua bisa termotivasi dengan apa yang sudah dicapai oleh Winda, dan semuanya itu untuk peningkatan kompetensi dari mahasiswa
dan juga akan memberi dampak kepada universitas ya, kepada prodi dan universitas secara umum, dan juga kepada Sulawesi Utara ya, bukan cuma universitas, tapi Sulawesi Utara bahkan lebih luas lagi kepada Indonesia ya, karena sumber daya manusia Indonesia itu masih perlu untuk ditingkatkan agar tidak kalah bersaing dengan sumber daya manusia yang ada di luar Indonesia. Jadi terutama masalah bahasa Inggris. Sekali lagi terima kasih banyak Winda, dan kepada semua-semuanya. Nah ini sudah disampaikan oleh Winda, kalau ada yang mau bertanya boleh DM di ini ya, Winda Natalia ya. Ini apa ini? Instagram atau apa ini Winda? Di Instagram itu. Oke, boleh di Winda punya Instagram, boleh DM ke Winda ya. Kayaknya itu Boleh saja. Mau screenshot boleh. Oh, oke, boleh mau on cam dulu Iya, semuanya. teman-teman boleh minta untuk on cam karena kita butuh untuk portofolio juga sih. Nambah-nambah. Boleh mau on cam dulu semuanya. Tunggu Tenci mau share kode presensi. Tolong isi di portal masing-masing supaya tahu siapa-siapa yang hadir saat ini. Yang berkenan, Jono, isi. Sambil Ngoni mau screenshot. Oke, ini Cik mau chat ya. Ini kode presensi itu bisa diisi di sini. Di event ya. Kalau di portal mahasiswa event atau rapat. Oke. 1, 2, 3. Oke, ini halaman sebelah. Halaman sebelah. 1, 2, 3. Halaman 3. Ini nggak ada yang on cam sih, nggak apa-apa. Screenshot. Terima kasih Sadir. Tadi lumayan banyak tadi sampai berapa 6 lembar, tapi ini sudah mulai berkurang ya. Mungkin malam ngantos tuh semua. Jadi oke, sekali lagi terima kasih banyak Winda, terima kasih banyak adik-adik mahasiswa yang sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi motivasi bagi adik-adik mahasiswa semua. Salam sehat, tetap semangat semuanya ya. Yang umat Kristiani sebentar lagi akan merayakan Natal. Selamat Natal dan semuanya selamat menyongsong tahun baru 2023. Semoga kedepannya semua lebih baik. Tuhan memberkati semuanya ya. Salam sehat, Enci Somoen Zoom-nya ini ya. Selamat malam, salam sehat sekali lagi semuanya. Malam, makasih semua. Terima kasih, Sehat selalu. Terima kasih Kak Winda.